Shalom jemaat GBI Taman Permata dan jemaat Sentra Karawaci yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh tetap mengucap syukur karena setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa saat ini kita terbatas, ruangan kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa berjumpa satu sama lain. Tetapi saya percaya pada pagi hari ini kita boleh ada berjumpa di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, Maha Kuasa dan Maha Dahsyat itu. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, kelimpahan dan sukacita. Dan terlebih karena Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Dan Engkau terus ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih Engkau berikan kesehatan, kami masih Engkau berikan damai sejahtera Tuhan, kami masih Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan. Meskipun kami harus Tuhan melihat ibadah dalam tampilan media massa atau media sosial Tuhan, tapi saya percaya Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan, biar seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat GBI Taman Permata dan juga Sentra Karawaci Tuhan, Engkau sertai Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih ketika mereka beribadah di dalam rumah masing-masing, Engkau hadir Tuhan bersama dengan mereka, menyatakan kuasa-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan lebih indah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hati kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup, menyembah Allah kita yang luar biasa, memuji Dia, mengagungkan namanya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pujilah hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kita hidup saat ini semua karena anugerah Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hanya karena kekuatan-Mu saja Tuhan Yesus, kami boleh menghadapi hari-hari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian ini, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku.
Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Yesus Tuhan, Kau sanggup pulihkan setiap keadaan kami, Yesus. Syukur dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Syukur bagi-Mu Tuhan, Kau kekuatan bagi jiwa kami Tuhan, Kau kekuatan bagi tubuh kami Tuhan, Kau kekuatan di dalam segala hal kami, kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Oh Yesus, 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 Yesus Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Seperti pujian ini Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus,
semua anak-anak Tuhan yang percaya, memiliki iman percaya kepada Yesus, semua diberi kelimpahan, semua diberi kekuatan, semua diberi kehidupan yang baru, semua diberi sukacita dan damai sejahtera. Mungkin keadaan menyusahkan kami, keadaan menakutkan kami, mengkhawatirkan kami, tapi kami tetap percaya. Kami mau memegang tangan Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Yesus, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saat ini mungkin keadaan di luar sana sungguh menakutkan setiap kita. Tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak punya perasaan takut. Kita semua punya perasaan takut, cemas, kecewa, gelisah, dan bahkan mungkin begitu banyak hal yang kita khawatirkan. Kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh percaya ketika Tuhan menyampaikan burung di udara dia pelihara, bunga di bakung dia hiasi. Kadang-kadang kita tidak percaya dengan kata-kata firman Tuhan itu. Tapi ini saatnya kita mau berpegang kepada Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Biar bumi akan berlalu, biar gunung bergoncang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah lenyap. Firman Tuhan akan hidup selama-lamanya. Kita akan pujian ini. Haleluya Yesus Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saat ini kalau pemerintah menerapkan social distancing atau physical distancing, tapi satu hal yang kita mau percaya, bahwa kita harus mendekatkan diri kita hanya kepada Tuhan. Tidak ada lain tempat, hanya kepada Tuhan. Kita mungkin boleh berjauhan dengan keluarga kita, kita mungkin boleh berjauhan dengan anak-anak kita, tapi kita satu hal yang kita mau percaya, kita mau dekat kepada Tuhan. Dengan firman-Nya yang hidup, dengan setiap perkataan yang akan keluar, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau percaya bahwa kemanapun kita pergi, Roh Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia selalu ada, Dia selalu ada. Dia Allah Maha Tahu, Dia Maha Dahsyat, dan Dia selalu membawa kehidupan kita semakin dekat masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Aku dapat pergi
menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Mendekat padamu Tuhan, membawa hati dan jiwa kami dekat padamu Yesus. Haleluya. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di antara umat-Mu dimanapun mereka berada, dari ujung ke ujung, setiap wilayah di mana jemaat Taman Permata Sentra Karawaci, bahkan setiap orang yang mendengarkan siaran dan ibadah ini melalui media, melalui online, melalui Tuhan gadget mereka masing-masing. Engkau ada, Engkau hadir. Kami merasakan hadirat-Mu, sukacita-Mu. Dan kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah melalui hamba-Mu yang kosong ini, menjadi saluran berkat bagi setiap umat-Mu yang rindu, yang haus, yang menanti-nantikan Engkau. Dan berkata-katalah untuk meneguhkan, menegur, meluruskan jalan kami, menguatkan dan menghiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya percaya bahwa kita semua masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama nikmati firman Tuhan. Kalau minggu yang lalu saya sampaikan tentang corona, ya, C-O-R-O-N-A, dengan semua poinnya yang ada sekarang, sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Hari ini renungan firman Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mengenai social distancing. Maksudnya adalah supaya kita menjaga jarak. Maksudnya adalah supaya kita menjauhkan diri dari hubungan sosial untuk sementara waktu. Kenapa? Mengapa gini harus kita lakukan? Kita tentu sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya, kita harus taat bukan saja kepada Tuhan, tetapi juga pemerintah. Karena firman Tuhan berkata, taatilah pemimpinmu, taatilah pemerintah yang ada di atasmu. Karena mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Karena itu mari kita bersama-sama mendukung pemerintah, dan supaya apa? Supaya semua segera berakhir, musibah pandemi COVID-19 ini segera selesai. Mengapa harus menjaga jarak? Tujuannya adalah untuk memutuskan penularan virus corona ini. Demi kesehatan kita, demi hidup kita, demi kebaikan kita bersama, menjauhkan diri dari hubungan sosial. Saya tahu, kita semuanya tahu, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa semuanya pasti akan membawa dampak. Apa dampaknya? Semua rencana kita pasti berubah. Pekerjaan kita akan terganggu, ekonomi, keuangan akan tersendat. Hobi kita tidak akan bisa tersalurkan. Yang biasanya saudara bisa jalan-jalan, kuliner, traveling, shopping, touring, semuanya nggak ada lagi sekarang ini saudara. Kehilangan kenyamanan dan rasa aman. Itu beberapa dampak. Kehilangan produktivitas dan income. Bagi beberapa saudara mungkin mengalaminya. Mengapa hal itu kita harus lakukan? Percayalah, di balik semua yang terjadi ini, pasti ada maksud Tuhan. Walaupun dampak-dampak ini tidak bisa kita pungkiri, tapi umat Tuhan, Jemaat Taman Permata, Jemaat Sentra Karawaci, mari kita akan melihat bahwa ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang positif yang ada di balik social distancing ini. Mari kita melihat dengan kacamata Allah, dengan kacamata Tuhan. Bukankah Roma 8 ayat 28 di situ berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita lihat manfaatnya apa saja, makna social distancing ini apa saja. Ketika beberapa hari ini saya baca firman Tuhan, dan kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur, maka saudara akan mendapatkan satu kata, yaitu Selah. Apa itu Selah? Selah berarti pause, istirahat, berhenti. Ada saatnya kita memaknai dengan social distancing ini, supaya kita ini menjadi orang-orang yang beristirahat. Untuk apa? Untuk merenungkan. Ada sesuatu yang penting yang kita perlu renungkan. Paling tidak 4 hal yang kita perlu renungkan bersama-sama di dalam saat social distancing ini. Yang pertama, mari kita merenungkan bahwa social distancing ini di dalam situasi sekarang ini, di dalam saat-saat kita berada di rumah untuk menjaga jarak, menjauhi hubungan sosial. Yang pertama, mari kita belajar untuk menaklukkan ego kita. Mendekatkan diri dengan keluarga kita. Saatnya kita mengendalikan keinginan kita. Saatnya kita mengendalikan egosentris kita dan memiliki kepedulian. Nikmatilah kebersamaan bersama dengan keluarga saudara. Mungkin yang selama ini istri asik sendiri dengan kesibukannya. Ini saatnya engkau tunjukkan hormat dan penundukan dirimu kepada suamimu. Mungkin selama ini suami asik
dan sibuk dengan urusannya, dengan hobinya sendiri. Ini saatnya para suami, tunjukkan kasih dan sayangmu kepada istrimu. Mungkin selama ini orang tua asik dengan urusannya masing-masing, dengan bisnisnya masing-masing. Ini saatnya engkau tunjukkan kasih sayang dan perhatianmu kepada anak-anakmu. Mungkin selama ini engkau anak-anak asik dengan tugasmu, asik dengan hobimu, engkau dengan aktivitas dan komunitasmu sendiri. Hari ini, saat ini, hari-hari ini, di dalam social distancing ini saatnya engkau tunjukkan rasa hormat dan taatmu kepada orang tua. Dekatkan diri kalian bersama dengan keluarga. Belajar untuk menaklukkan ego kita. Yang selama ini kita memikirkan ego kita demi kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Di saat sela ini, istirahat ini, pause, berhenti, merenungkan. Supaya kita saat ini tidak lagi mementingkan ego kita sendiri, kepentingan dan kepuasan kita sendiri, tetapi juga belajar untuk mengendalikan keinginan demi kepentingan kepuasan sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Ini saatnya kita belajar memikirkan kesehatan orang lain. Ini saatnya kita memikirkan keselamatan orang lain. Ini saatnya kita memikirkan, mementingkan dan mengutamakan kehidupan orang lain. Ada banyak orang yang merasa sehat. Mungkin kita merasa sehat, tapi tanpa sadar kalau kita datang kepada orang lain dan karena kita sudah terjangkit, orang yang memiliki imun yang lemah, orang itu yang kena dan kita sehat tanpa sadar itu. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar untuk menaklukkan ego kita. Jemaat Sentra Karawaci, jemaat Taman Permata yang Tuhan kasih, tetaplah nikmati kebersamaanmu bersama dengan keluargamu, karena ada maksud baik yang Tuhan ingin tanamkan Anda bersama-sama dengan keluarga saudara. Yang kedua, mari kita bersama-sama belajar untuk menghargai setiap kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Di saat kita berada di rumah berhari-hari, sampai pemberitahuan resmi dari pemerintah nanti diberitahukan, disampaikan, dan kita boleh berkomunitas kembali. Hari ini mari kita renungkan, ternyata kesempatan yang ada itu sangat berharga. Ternyata kesempatan ketika saudara bertugas, kesempatan ketika saudara bekerja, kesempatan ketika kita beribadah, kesempatan ketika kita berbuat baik, kesempatan ketika kita melayani bersama-sama, itu merupakan satu hal yang sangat indah, bukan? Dengan social distancing ini, saya percaya ketika Tuhan nanti beri kesempatan kepada saudara untuk bekerja kembali, saudara akan melakukan hal yang maksimal. Ketika saudara akan melayani Tuhan, nanti ketika Tuhan berikan kesempatan kembali, saya percaya konsep pelayananmu akan berubah dan berbeda. Engkau akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika saudara Tuhan berikan kesempatan lagi untuk beribadah, saya percaya ibadahmu kualitasnya akan lebih daripada hari-hari yang sebelumnya. Mari kita menghargai kesempatan yang Tuhan berikan dan renungkan baik-baik. Hargai kesehatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang teledor, selebor, sembrono dengan kesehatannya. Tapi saat ini kita lihat, tidak ada satu orang pun yang imun. Tidak ada satu orang pun. Ini menjaga, ini mengajak kita supaya kita menghargai hidup kita ini. Kita menghargai tubuh kita ini. Kita menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Kalau kita tahu sehat itu mahal, saudara. Tapi sakit itu lebih mahal. Karena itu, hargailah tubuh sehatmu. Bukankah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 di sana berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus, dan bahwa Allah diam di dalam tubuhmu. Karena itu jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka ia akan dibinasakan oleh Allah. Mari kita bersama-sama hargai kesempatan yang Tuhan berikan, hargai dan jaga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 di sana berkata, pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi yang pertama, renungkan baik-baik bahwa kita dilatih belajar untuk mengendalikan dan menaklukkan ego kita. Yang kedua,
Kita belajar untuk menghargai setiap kesempatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Yang ketiga, melatih kedisiplinan rohani. Saudara, kita mungkin tidak berjumpa, mungkin kita tidak bersama-sama lagi. Tapi justru saat ini, di saat social distancing ini, ketika saudara berada di rumah saat ini, saudara akan dapat menunjukkan kedisiplinan rohani ini. Karena ketika saudara di rumah, ketika saudara beribadah saat ini, saya tidak melihat apa yang sedang saudara lakukan. Tapi Tuhan melihat sikap hatimu ketika saudara beribadah. Walaupun kita tidak berjumpa, walaupun kita tidak bersama-sama, tapi lihatlah, Tuhan selalu melihat kita. Dan saudara-saudara jemaat Taman Permata, jemaat Sentra Karawaci, dimanapun engkau berada, dari ujung ke ujung, engkau yang tinggal di Citraraya, engkau yang tinggal di Adiaksa, engkau yang tinggal di Curug, engkau yang tinggal di Panongan, engkau yang ada dimanapun berada, engkau di Binong, di Saribumi, dimanapun kau berada, di Palem Semi, di Gading Serpong, di Kelapa II, di Legok, Medang Lestari, semua umat Tuhan, di Taman Permata, Taman Ubud, ingat Tuhan ada di sana saat ini. Yang percaya katakan amin. Hari ini Tuhan melihat sikap hatimu. Dan siapapun, setiap orang yang mungkin saat ini membuka channel ini, Tuhan memberkati saudara. Bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk mendisiplinkan rohani kita. Dengan kita memuji Tuhan saat ini berada di rumah, tahukah saudara, saudara sedang memberitakan nama Tuhan melalui pujian ketika saudara beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah Anda. Ketika saudara beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan setia kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan melihat bahwa engkau benar-benar disiplin rohanimu. Di gereja maupun di rumah, engkau melakukan hal yang sama. Social distancing mengajak kita untuk belajar melatih kedisiplinan rohani kita. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Bagaimana saat saudara beribadah tanpa dilihat dan bertemu dengan orang lain. Ketika di gereja kita bisa kelihatan keren, kita bisa kelihatan suci, kita bisa kelihatan sungguh-sungguh. Tapi hari ini Tuhan ingin melihat seberapa jauh kesetiaan saudara kepada Tuhan. Melatih disiplin rohani kita, yaitu menguji iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Iman harus diwujudkan dalam ketaatan. Ketika hari ini saudara berdoa, beribadah, memuji Tuhan, maka saya percaya hari ini Tuhan berkarya dalam hidupmu. Iman harus diwujudkan dalam ketaatan, bukan saja secara rohani, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus taat kepada pemerintah, taat otoritas, taat pemimpin kita. Kalau hari-hari ini kita masih harus social distancing, yuk mari kita tetap lakukan dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Iman harus disertai dengan perbuatan, yaitu dengan menjaga diri. Kalau saudara tidak penting untuk keluar, nggak usah keluar. Kalau memang ada hal yang mendesak, engkau pakai masker, engkau jaga kebersihan, engkau jaga diri. Jangan mencobai dirimu dan jangan mencobai Tuhan. Itu hal yang ketiga, melatih disiplin rohani. Yang keempat, yang terakhir, ini penting sekali. Buat semua manusia, ini sangat penting. Melalui social distancing ini, sesungguhnya Allah sedang berbicara. Ayub 33 ayat 14 di sana berkata, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Umat Tuhan, jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci, selama ini Tuhan berbicara kepada kita. Selama ini Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi melalui firman-Nya yang kita baca, atau melalui khotbah yang kita lihat atau yang kita dengar, atau melalui setiap ibadah yang kita lakukan setiap minggu, tetapi engkau tidak pernah berubah. Atau mungkin meremehkan, atau mungkin acuh tak acuh. Tapi lihat hari ini, bukan hanya kepada kita orang-orang percaya, tapi sesungguhnya Tuhan berbicara kepada seluruh manusia.
Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tetapi saya percaya, hari-hari ini, dengan adanya virus COVID-19 ini, Allah sedang berbicara. Tuhan sedang berbicara. Supaya apa? Supaya manusia sadar akan keterbatasannya. Coba kita lihat, nggak ada orang yang imun, nggak ada orang yang kebal, semua orang rentan, gampang dimanapun kalau kita nggak berjaga-jaga. Ini menunjukkan betapa kecilnya manusia, betapa terbatasnya kita, betapa tak berdayanya manusia. Karena itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan arogan, jangan sok kuat, jangan mencobai diri maupun mencobai Tuhan. Tetapi yang terpenting, mari kita bertobat kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya bacakan di dalam Ulangan 28 ayat 58, 59, 61 dan 62 di sana berkata, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama, juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan. Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mungkin sekarang banyak orang sudah terlena karena teknologi yang semakin tinggi, logika yang semakin hebat. Tapi hari-hari ini sebenarnya Tuhan ingin manusia berbalik dan bertobat. Kita lihat penyakit COVID-19 tidak tertulis dalam Alkitab, tapi Tuhan sudah mengatakannya. Kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan perintahnya dengan setia, maka pukulan-pukulan penyakit yang jahat dan lama, cukup lama saudara, sehingga kita mengalami social distancing. Tapi mari kita bersama-sama, setiap pribadi, siapapun saudara, dimanapun kau berada, mari datang kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Kisah Rasul 17 ayat 28 dan ayat 30-nya di sana berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Mari kita bersama-sama semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, karena saya percaya bahwa Allah mengasihi setiap manusia yang diciptakan serupa dengan gambarannya. Secara khusus saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, jemaat Taman Permata, jemaat Sentra Karawaci, mari kita bersyukur kalau Tuhan pilih kita. Mari kita semakin setia, melekat dan dekat kepadanya. Supaya apa? Supaya di saat social distancing ini kita tetap melihat keajaiban dan mujizat Tuhan yang terjadi. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya yang tetap setia kepadanya. Bagaimana cara Allah menolong kita? Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Mari kita taat kepada Tuhan, cari firman-Nya, berdoa setiap saat, tetap taat pemerintah, tetap secara prosedur kita lakukan. Ketahuilah, pertolongan Tuhan tetap tersedia bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Kita lihat contoh-contoh bagaimana orang mengalami pertolongan Tuhan. Elia, pemeliharaan Tuhan terhadap Elia. Tuhan bisa memakai burung gagak yang membawa roti dan daging kepadanya, dan dia minum di sungai Kerit itu. Sementara masa itu masa kekeringan, masa kelaparan, tapi Elia, hamba Tuhan, tetap mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tentu ingat Elisa dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 2-4. Dia juga mengalami pertolongan Tuhan melalui seorang janda yang tidak kaya, hanya memiliki sebuah buli-buli berisi minyak. Tetapi melalui
yang sederhana ini Tuhan menyatakan mujizatnya. Kita ingat Daud ketika semua orang Israel ketakutan terhadap bangsa Filistin. Hanya dengan umban dan 5 batu kali yang licin. Hanya satu yang dipakai. Daud mampu menumbangkan Goliat. Kita ingat tentu saja ketika Yesus memberikan 5.000 laki-laki memberi makan. Hanya dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan melalui seorang anak kecil. Tuhan menolong mereka. Hari ini kita tidak perlu tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Yang kita harus tahu bahwa Tuhan mau menolong saudara dan saya. Dan Tuhan pasti memelihara kita semua. Kasih karunia Tuhan Yesus tidak pernah berhenti. Meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih Tuhan tidak beranjak. Yang terakhir, kesimpulannya apa yang harus kita lakukan? Mari kita tetap taati pemerintah. Anjuran dan ketetapan pemerintah, kita tetap melakukan social distancing. Yang kedua, mari kita lakukan hal ini dengan penuh sukacita dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya semuanya segera berakhir. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya bangsa kita segera dipulihkan dalam segala aspek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, di saat social distancing ini, Tuhan ingin kita merenungkan 4 hal. Taklukkan egomu, belajar menghargai kesempatan dan kesehatan yang Tuhan beri, latih kedisiplinan rohanimu, dan dengarkan, perhatikan Allah berbicara kepadamu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-Mu yang ada di rumah. Mereka yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah sukacita dalam kebersamaan mereka bersama dengan keluarga mereka. Biarlah hati mereka tetap melekat kepadamu. Dan hamba-Mu berdoa, berikan kepada mereka perlindungan, kekuatan, anugerah-Mu. Dan tolonglah Tuhan setiap pergumulan mereka yang saat ini mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang mengalami kekurangan dalam keuangan, Tuhan Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu, Jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akhiri, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita tetap akan beribadah secara online seperti sekarang ini, dan saudara tetap mengikuti dengan setia, dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, saudara bisa melakukannya secara khusus melalui rekening BCA maupun OVO yang tertera di layar. Saudara bisa lihat untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan yang saat ini masih tetap berjalan walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan mari sekali lagi sebelum kita akhiri, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita berdoa, naikkan doamu dengan segenap hatimu. Kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, Bapa, kami mohon kepadamu belas kasihan-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami mohon penyertaan Tuhan atas pemerintahan kami, atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri kami, secara khusus Menteri Kesehatan dan semua menteri yang Tuhan sedang melaksanakan tugas mereka dan petugas medis Tuhan. Berkati mereka, para dokter rumah sakit yang dipakai, Tuhan sertai mereka supaya mereka yang saat ini terpapar dengan virus corona, Tuhan sembuhkan. Tuhan lalukanlah bangsa kami dari musibah yang saat ini sedang melanda. Kami juga berdoa untuk kota kami Tangerang. Kami berdoa juga untuk seluruh umat-Mu, Jemaat Taman Permata Sentra Karawaci. Lalukan mereka, lindungi oleh kuasa darah Yesus dari segala sakit, penyakit, dan tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Sekalipun ibadah kami lakukan secara online, Engkau hadir di mana kami datang dengan segenap hati dan sukacita, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini, dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah pada waktu engkau masuk. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu, Dia akan melindungi engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan akan memulihkan hatimu, keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apabila engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan tetap bersama dengan keluarga di rumah aja. Tuhan Yesus berkati.